Sobat Blogger, udara di alam seperti ini memang sangat menyegarkan. Dan perjalanan kali ini, saya akan mengajak Sobat Blogger untuk menelusuri keindahan alam yang ada di sekitar sini, sekaligus melihat potensi ekonomi yang ada. Nah, sahabat blogger, kali ini saya akan mengajak kamu semua untuk melihat lebih dekat lagi tentang produk-produk apa saja yang dibuat dari bahan eceng gondok. Penasaran kan? Tetap ikutin saya di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi menggapai impian. Wah, sangat menyenangkan menyusuri Danau Seguling dengan perahu dayung. Ternyata di danau ini banyak tumbuh tanaman eceng gondok yang dikenal sebagai gulma atau tanaman pengganggu. Tapi Sobat Blogger, meskipun eceng gondok dianggap sebagai tanaman pengganggu, ternyata kalau kita amati, gulma pun memiliki banyak manfaat, termasuk memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tentunya dengan cara mendayagunakan eceng gondok menjadi barang-barang yang sangat bermanfaat. Untuk mendayagunakan eceng gondok menjadi barang kerajinan, tentunya membutuhkan tenaga kerja loh Sobat Blogger. Tapi jangan heran, melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerja dari usaha kerajinan eceng gondok ini tentu satu terobosan yang sangat bagus Sobat Blogger. Lalu bagaimana ya cara mengelola warga sebagai tenaga kerja sehingga bisa menghasilkan satu bentuk kerajinan dari eceng gondok? Gulma yang membawa berkah. Nah, ini nih Sobat Blogger, salah satu pengrajin yang sedang asik mengambil tanaman eceng gondok. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Devi dari Blogger Putih Abu-Abu. Bapak ini sedang apa ya? Ini lagi ngambil eceng gondok, Bu. Oh, eceng gondok. Buat apa sih? Ini bisa dibikin kerajinan. Kerajinan apa tuh? Kayak semacam tas gitu. Oh, bikin tas bisa Iya, Pak bisa, ya? bisa. Kok ini daun-daunnya kan dipotongin Pak? Iya, dipotongin karena kan yang kita butuhkan yang ini. Ini Bapak yang punya ya? Ya, jadi ini kita memberdayakan masyarakat di sini. Kebetulan ini eceng gondok tuh banyak sekali di sini. Banyak di sekali Waduk ya? Saguling. Ya. Jadi kita manfaatkan. Iya Pak ya. Bapak, apa sih inspirasi Bapak sehingga membuka usaha ini? Oh, ya ini kan tadi bahwa eceng gondok ini jadi gulma yang sangat mengganggu bagi di Waduk Saguling. Ini gulma eceng gondok ini luasnya 7 hektar di Waduk Saguling ini. Ini kalau misalnya kita dibiarkan begitu saja, ini dikhawatirkan mengganggu ke turbin PLTA Waduk Saguling. Nah, kita berpikir bagaimana ini di satu sisi lingkungan bisa lestari, artinya bisa gulma eceng gondok itu bisa berkurang. Tapi di sisi lain masyarakat bisa berdaya, masyarakat yang di sekitar ini. Nah, akhirnya kita coba merintis untuk mengembangkan usaha kerajinan eceng gondok. Jadi berbagai macam tas gitu. Wah, Sobat Blogger, ternyata sangat mudah untuk memulai usaha eceng gondok ini. Di samping bahan bakunya sangat mudah didapat, peluang pasarnya pun sangat menjanjikan. Masih sangat jarang loh Sobat Blogger, pengrajin anyaman eceng gondok di pelosok negeri ini. Dan dengan sedikit inovasi desain, pasar kalangan modern pun banyak yang memajangnya. Dan pastinya konsumen makin tertarik untuk membelinya. Bahkan pasar internasional pun banyak loh yang memesannya. Wah, sangat menjanjikan ya. Nah Bapak, bagaimana sih pola pemberian upah pada para pekerjanya? Ya, ini kan asalnya tidak berharga, terus kita olah menjadi kerajinan. Nah, kita jual, itu kan menghasilkan keuntungan, laba usaha ya. Nah, laba usaha itu kita untuk membayar upah. Sistem upah di sini ada sistemnya harian. Aduh, saya udah gak sabar lagi nih Pak, ingin lihat langsung proses pembuatannya. Oh, boleh kita lihat ke sana, Bu. Yaudah, sekarang kita ambil dulu eceng gondoknya. Boleh kita lihat, kita ambil eceng gondoknya. Nah, Sobat Blogger, bicara soal upah tenaga kerja, ternyata upah merupakan komponen atau faktor yang paling mendasar dari produktivitas tenaga kerja yang kita punya. Jika mengabaikan hal ini, maka akan fatal akibatnya. Kinerja tenaga kerja, produktivitas, kualitas, dan kuantitas produk pun
menjadi turun karena tenaga kerja yang ada tidak pernah termotivasi untuk melakukan lebih banyak buat perusahaan atau pengusahanya. Meskipun uang bukan segalanya, tapi yang harus Sobat Blogger pahami bahwa dengan memberikan upah yang layak dan tepat waktu, itu sama saja dengan menghargai orang-orang yang bekerja untuk kita. Lihat saja produk-produk kerajinan anyaman eceng gondok Sobat Blogger. Lucu-lucu, unik, dan sangat menggugah hati untuk memilikinya. Sobat Blogger, pasti ingin tahu kan bagaimana cara membuatnya? Tetap di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi menggapai impian. Dah teman-teman, sudah menyimak tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuat kerajinan anyaman eceng gondok ini. Ada tahapan yang harus kita lewati, menyiapkan alat-alat dan bahan bakunya. Bahan bakunya sudah pasti eceng gondok yang sudah kering. Sedangkan untuk peralatannya yaitu papan, kayu, gergaji, martil, paku, bahan kain, alat penjepit, gunting, pernis, kuas, dan lem untuk perekat. Untuk bahan baku, eceng gondok bisa didapatkan dari danau yang banyak tumbuh liar. Caranya cukup dengan memotong batang eceng gondok dari bagian bawah batang, kemudian buang daunnya, hingga seperti ini. Sedangkan eceng gondok yang baik untuk dibuat anyaman biasanya memiliki tinggi minimal 30 cm, serta berukuran besar dan agak tua. Akhirnya sampai juga. Dan tahap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan pembuatan anyaman adalah melakukan penjemuran batang eceng gondok. Eceng gondok dijemur di bawah sinar matahari secara langsung, dan jangan lupa alasi bagian bawahnya menggunakan alas plastik agar mudah dikumpulkan setelah kering nanti. Sobat Blogger, ini adalah proses penjemuran eceng gondok. Proses penjemuran sendiri biasanya berlangsung selama 2-3 hari agar batang eceng gondok benar-benar kering dan mudah untuk dianyam. Sobat Blogger, pada saat penjemuran, sebaiknya batang eceng gondok dibalik posisinya agar kering merata, serta hindari batang eceng gondok terkena air ataupun terkena hujan, agar batang eceng gondok kering bersih, tidak bercak terkena jamur. Nah, ini nih Sobat Blogger, batang eceng gondok yang telah kering. Kita kumpulkan dan proses penganyaman pun siap untuk dilakukan. Oh, ini tempat proses pembuatannya. Di sini tempat proses pembuatannya. Ini ibu-ibu nih pekerjanya yang lagi mengerjakan. Ini taruh sini ya Pak? Ya, taruh situ aja tuh. Sobat Blogger, ini adalah tempat pengrajin membuat anyaman tas eceng gondok. Dan biasanya para pekerja di sini melakukannya secara sambilan untuk mengisi waktu kosong. Dan para pekerja ini mendapatkan upah secara harian dari pengrajin. Membuang waktu memang hal yang sangat merugikan loh Sobat Blogger. Dan para pekerja ini meskipun melakukannya secara sambilan, namun sangat membantu kebutuhan perekonomian mereka. Pak, proses awalnya itu seperti apa sih untuk membuat kerajinan ini? Ya, tadi kan kita lihat ke sana ya, kita ngambil ecengnya dari Danau Waduk Saguling. Nah, dari situ kita bawa terus kita jemur, Bu. Oh, jemur tadi ya Pak ya? Jemur di situ tadi 1 minggu itu biar kering. Nah, supaya kualitasnya bagus, jadi waktu penjemurannya itu jangan sampai kena ini air hujan. Biar nggak biar nggak berjamur ini. Biar nggak berjamur ya Pak ya? Biar mulus seperti itu.
Nah udah kering, udah 1 minggu baru, nanti dibawa ke proses selanjutnya sini. Dipotong-potong, nanti dipotong-potong tuh kayak seperti ibu ini, dipotong. Ada potong. Berarti ujung-ujungnya dipotong ya, ya Pak potong ya? ininya yang dipotong. Udah dipotong, langsung di ini dipres gitu ya, press manual aja. Dipres itu ya. digepengin ya? Digepengin, dipipihkan, seperti ibu itu tuh. Seperti itu. Udah dipipihkan, itu bisa dibikin langsung kerajinan atau dibikin ini seperti ini Bu. Ditambang. Ini dari potongan itu udah dipipih, dipotong dibagi 2 nih, sebelah 2 seperti ini ya. Nah, nanti bikin tambang seperti ini. Bikin tambang seperti itu ya Pak ya? Nah setelah tambang, nanti kita tergantung mau bikin apa, mau bikin kayak meja seperti ini. Nah iya, dari ini, kayak tambang seperti ini, tinggal bikin. Tinggal dianyam ya? Ya, bikin misalnya tempat tisu seperti ini. Tempat tisu ya? Ini ada tambangnya juga kan, ini ada eceng gondoknya gitu, seperti itu. Seperti itu ya Pak ya? Nah, kalau yang buat kayak tas yang seperti ini, saya seperti ini nggak usah dibikin tambang, tapi langsung itu aja dianyam aja. Oh, seperti Iya. itu. Dan itu biasanya ada cetakannya. Sobat Blogger, sebelum memulai proses penganyaman, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan model, ukuran, serta bentuk tas yang akan kita buat. Salah satu cara untuk menentukan ukuran adalah dengan membuat cetakan anyaman yang ukurannya disesuaikan dengan keinginan. Cetakan sendiri dapat menggunakan papan yang dibentuk menggunakan paku dan berukuran kotak sebagai bentuk badan tas. Berbagai bentuk yang kita inginkan, kita buat dengan menggunakan papan kayu ini. Setelah cetakan terbentuk, proses menganyam pun siap dimulai. Sebelum dianyam, batang-batang eceng gondok yang sudah kering dan terkumpul dipipihkan terlebih dahulu menggunakan alat penjepit yang terbuat dari bambu. Sedangkan bagian ujungnya digunting agar terlihat rapi. Nah, batang-batang inilah yang siap untuk dianyam. Proses menganyamnya sendiri sangat mudah loh, Sobat Blogger. Cukup buat anyaman dasar berdasarkan bentuk cetakan dengan pola anyaman disesuaikan dengan selera. Perlahan namun pasti, anyaman pun hampir menutupi semua bagian cetakan kayu. Hingga berbentuk seperti ini nih, Sobat Blogger. Pada proses penganyaman, untuk memperkuat daya rekat anyaman, sebaiknya gunakan lem agar anyaman bertambah kuat dan tidak mudah bergeser. Sobat Blogger, setelah semua anyaman menutupi semua bagian cetakan, kemudian dilepas dari cetakan kayu. Terlihat seperti berbentuk tas bukan, Sobat Blogger? Dan setelah lengkap berbentuk tas, agar warna alaminya lebih menarik, maka dilakukan proses pengecatan menggunakan cat sejenis pernis yang transparan. Lalu dijemur selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini nih Sobat Blogger, tas-tas yang sudah jadi. Sangat bagus bukan? Dan untuk mempercantik lagi, biasanya dipasang beberapa aksesoris menggunakan kain yang berwarna cantik. Sobat Blogger, ada beberapa pilihan model yang dapat dibuat pada anyaman tas eceng gondok. Untuk pasar internasional, biasanya dibuat tanpa menggunakan banyak aksesori tambahan, dan semua bahan alami menggunakan eceng gondok. Namun, ada juga pasar lokal yang banyak memesan tas eceng gondok dengan beberapa aksesoris tambahan, seperti kain yang berwarna terang ini. Pak, ini proses apa ya? Ini proses akhir, Bu. Oh, proses akhir ya? Ya, jadi ini di sini finishingnya. Tadi kan ini hasil dari tadi ya, Iya, udah di iya, natural tadi ya, Pak, ya? natural, gitu. Nah kita kombinasikan dengan kain. Untuk menambahkan aksesoris seperti kain, dapat dilakukan dengan memasang kain menggunakan mesin jahit. Seperti bagian dalam tas yang dipasang kain dan resleting
serta bagian depan tas yang dikombinasikan menggunakan balutan kain yang halus, atau gantungan tas yang menggunakan kain seperti ini. Tas-tas ini terlihat sangat cantik bukan, Sobat Blogger? Bagaimana Sobat Blogger? Cukup mudah kan membuat tas anyaman eceng gondok ini? Bapak, setelah harus jadi, lalu diapakan? Nah, setelah ini kita ke proses pemasaran. Berarti kita langsung ke pemasaran? Ya, kita langsung ke pemasaran. Pemasaran kita salah satunya di situ Patengan. Di Patengan ya? Ya, kita lihat ke sana. Kita lihat ya Pak ya? Boleh. Nah, Sobat Blogger, sesaat lagi adalah proses pemasarannya. Ingin tahu bagaimana proses pemasarannya? Tetap di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi, gapai impian. Yuk Pak, bawa yuk. Yuk, boleh. Nah, untuk mengingatkan Sobat Blogger yang ada di rumah, bagaimana cara membuat tas anyaman eceng gondok ini? Kita simak yang berikut ini. Sobat Blogger, tahukah kamu? Meskipun sering dianggap sebagai tanaman pengganggu, sebenarnya eceng gondok memberikan efek yang positif terhadap kadar air karena tanaman eceng gondok ini mampu menyerap dan menetralisir kadar logam yang ada di dalam air dengan mengangkat logam-logam berat seperti seng dan merkuri, sehingga kadar air dalam danau tetap bersih dan tidak merusak habitat yang ada. Sobat Blogger, sudah paham kan bagaimana tas eceng gondok ini dibuat? Dan selanjutnya, kita akan menelusuri bagaimana proses menjual tas eceng gondok ini hingga ke pasaran. Tetap di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi menggapai impian. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Sobat Blogger, sudah dijelaskan tadi bahwa pemberian upah yang adil dan kompetitifnya akan berakibat pada peningkatan pemasaran produk. Karena pemasaran berhubungan langsung dengan kualitas dan kuantitas produk yang mampu dipenuhi dalam satu periode pengerjaan. Dengan upah yang layak dan manusiawi, para tenaga kerja yang merupakan aset sebuah usaha akan bersemangat untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Dengan begitu akan timbul hubungan yang saling menguntungkan antara pekerja dan pengrajin, khususnya pengrajin anyaman eceng gondok ini. Dan cara memasarkan anyaman-anyaman eceng gondok ini, meskipun belum menjadi sebuah industri yang besar, sangat mudah loh Sobat Blogger. Misalnya dengan cara menjualkan pada para penjual barang-barang hasil kerajinan masyarakat yang saat ini, ataupun memajangnya pada galeri seperti koperasi pemerintah yang banyak tersebar saat ini. Dengan catatan, asalkan produk yang kita hasilkan berkualitas, pembeli pun akan gampang menerimanya. Sobat Blogger, perhitungan keuntungan dari satu produk anyaman eceng gondok pun tergantung dari tingkat kesulitan anyaman saat menyelesaikan produk itu. Makin sulit dan unik produk anyaman yang dibuat, maka akan semakin mahal harganya. Dan juga berbanding lurus dengan lamanya pengerjaan itu. Wah, keuntungan yang cukup lumayan Sobat Blogger. Dengan modal produksi yang murah, tas eceng gondok ini dapat meraup keuntungan sekitar 200% dari biaya produksinya. Wah, sangat menguntungkan ya Sobat Blogger. Peluang usaha kerajinan anyaman eceng gondok ini pun masih terbuka lebar dan menjanjikan. Asal dikerjakan dengan sungguh-sungguh, kerja keras, dan terus mengembangkan bentuk produk anyaman eceng gondok yang dibuat agar tidak monoton dan itu-itu saja. Mungkin ini bisa menjadi referensi bagi Sobat Blogger yang ingin mengembangkan sebuah usaha mandiri. Sambil berusaha juga sambil ikut melestarikan dan menjaga keseimbangan alam. Keren bukan Sobat Blogger? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini.